Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok yang terdiri dari 8 orang yang diberi amanah untuk menyampaikan penyuluhan dengan tema Islam dan Kemanusiaan, penyuluhan untuk memahami hak asasi dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Anggota kelompok kami itu terdiri dari satu, saya sendiri Marco Imarafi Nur Said dengan NIM 10230104. Lalu Lalu ada selanjutnya ada teman saya. Dwi Febriana Anggara dengan NIM 10230015. Lalu ada saya, Rizal Setiaji dengan NIM 10230073. Dengan saya, Malvita Bidaya dengan NIM 10230119. Dengan saya Reksa LUD Bowo 10230096. Dan dengan saya Muhammad Tafal Rizky dengan NIM 10230111. Dengan saya Dava Maulana dengan NIM 239008. dan dan saya Mutasyafiq dengan NIM 10230098. Kami semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menyampaikan materi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami berharap diskusi ini dan ceramah ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Topik hari ini akan disampaikan pertama kali oleh saya dengan eh, judul definisi definisi pengantar nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi kita, hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini marilah kita membahas pentingnya tiga nilai yang sangat luhur dalam Islam, yaitu empati, solidaritas, dan kepedulian. Ketiga nilai ini merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang damai dan penuh kasih. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita berada di posisinya. Dalam Islam, empati sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hayyi yuhibbu li ahadin min yuhibbul lil nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solidaritas adalah rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'ala 'alal birra wat taqwa wa la ta'awanu 'alal imanil wal udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kepedulian adalah sikap yang melibatkan tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, kepedulian tercermin melalui zakat, infak, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Pentingnya nilai-nilai ini dalam Islam. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya dan mereka ibarat satu tubuh. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya dengan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Empati, solidaritas, dan kepedulian membantu menciptakan hubungan sosial yang saling mendukung dan penuh kasih, serta mengurangi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aun al-abadi maka al-abdi fil aunil akhi." Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian ini bukan hanya teori tetapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal kecil seperti membantu tangga, berbagi kepada yang membutuhkan, atau sekadar mendengar keluh kesah orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang penuh empati, memiliki solidaritas tinggi dan senantiasa peduli kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Eh, next. saya Rizal Setiaji akan melanjutkan ceramah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah penyuluhan tentang kemanusiaan, mengedepankan nilai empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Ketiga nilai ini bukan hanya ajaran agama, tapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan ajaran universal yang dijelaskan secara mendalam dalam Al-Quran dan Hadis. Penjelasan tentang nilai tersebut. Kesamaan derajat dalam Islam, semua manusia diciptakan sama tanpa memandang suku, bangsa, atau warna kulit. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kelebihan seseorang atas orang lain kecuali dalam hal ketakwaan. Kewajiban menolong sesama dalam kehidupan bermasyarakat, kita diajarkan untuk saling membantu. Allah berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat." Hadis Muslim. Menolong sesama adalah bentuk konkret dari rasa kemanusiaan yang berakar pada empati dan solidaritas. Keadilan sebagai pilar utama Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai kemanusiaan yang sangat penting. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Surah An-Nahl ayat 90. Keadilan mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu maupun masyarakat. Hak asasi manusia Islam juga menekankan pentingnya menjaga hak sesama manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudari bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan." Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan saudaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan pentingnya memahami dan merasakan kebutuhan serta kesulitan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan dan berbagai nikmat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya memahami dan merasakan kebutuhan serta kesulitan orang lain, yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mengingatkan kita bahwa kepedulian terhadap orang lain adalah tanda keimanan. Islam mengajarkan kita untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, terutama yang sedang kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa." Surat Al-Maidah ayat 2. Kita diwajibkan untuk saling membantu, tidak hanya dalam masalah besar, tetapi juga dalam kecil seperti memberi perhatian atau membantu meringankan beban orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dunia dari seorang muslim, Allah akan melepaskan satu kesulitan baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Kepedulian terhadap orang lain bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik materi maupun non-materi. Yang penting adalah niat tulus untuk membantu dan memberikan manfaat bagi sesama. Dengan memahami dan merasakan kesulitan orang lain, kita bukan hanya meningkatkan solidaritas sosial, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya melanjutkan dan saya akan menjelaskan tentang materi yang saya bawakan yaitu cara membangun empati dalam hubungan interpersonal dan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan apa itu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini merupakan dasar penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Pentingnya empati dalam konteks hubungan antar manusia, empati membantu menciptakan kepercayaan dan saling menghargai yang sangat penting untuk komunikasi efektif. Ada banyak cara untuk kita membangun empati. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, fokus pada apa yang dikatakan orang lain tanpa menginterupsi, tunjukkan minat dengan mengangguk atau memberikan umpan verbal. Untuk yang kedua yaitu berlatih kesadaran diri. Kenali perasaan dan reaksi Anda sendiri untuk lebih memahami bagaimana perasaan orang lain. Refleksikan pengalaman pribadi yang mungkin mirip dengan yang dialami orang lain. Untuk yang ketiga, menempatkan diri pada posisi orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Bayangkan bagaimana Anda akan merasa jika berada di posisi mereka. Untuk yang keempat, memberikan dukungan emosional. Tawarkan dukungan ketika orang lain mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda ada untuk mereka baik secara emosional maupun praktis. Dan tentang etika, untuk membangun etika interpersonal dan komunitas ini juga dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang berfirman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dan saling memahami. Dan Rasulullah SAW juga bersabda tentang etika, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudara sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya empati dan kasih sayang dalam hubungan antar sesama. Untuk kesimpulannya, membangun empati dalam hubungan interpersonal dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Dengan cara menerapkan dan memahami dalil-dalil dan firman yang ada, kita dapat meningkatkan kemampuan empati dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sedikit pesan tentang pentingnya solidaritas, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas atau sikap saling mendukung adalah pilar utama untuk membangun komunitas yang harmonis. Sebuah masyarakat yang dilandasi oleh rasa kebersamaan akan lebih kuat menghadapi ujian, baik dalam kesulitan maupun keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Solidaritas sangat dibutuhkan, terutama dalam dua kondisi utama, ketika menghadapi kesulitan dan saat merayakan keberhasilan. Satu, solidaritas dalam kesulitan. Dalam hidup, setiap orang pasti menghadapi cobaan. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dua, solidaritas dalam keberhasilan. Selain dalam kesulitan, solidaritas juga penting dalam keberhasilan. Jangan sampai keberhasilan seseorang justru menimbulkan iri hati atau permusuhan. Islam mengajarkan kita untuk ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain dengan mengucapkan selamat, memberikan dukungan, dan menjaga silaturahmi. Kita dapat memperkuat hubungan sosial. Solidaritas dalam keberhasilan juga dapat diwujudkan melalui kolaborasi, seperti mendukung usaha teman, mempromosikan karya mereka, atau berbagi pengalaman untuk saling menguatkan. Dengan cara ini, keberhasilan satu orang akan menjadi keberhasilan bersama. Assalamualaikum. Saya sekarang akan menyampaikan contohnya nyata solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Satu, membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan, dan menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa dengan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Ayat ini menekankan pentingnya kerjasama dalam hal yang mendatangkan bermanfaat dan ketakwaan, bukan dalam hal yang membawa keburukan keburukan. Solidaritas ini mencakup bantuan materi maupun dukungan moral. Dua, menjaga hak tetangga. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga sebagaimananya firman-Nya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Islam memerintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, baik yang dekat secara fisik maupun jauh, sebagai wujud solidaritas sosial. Tiga, menyayangi anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar umat Islam tidak mengabaikan anak yatim. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tak ditakwan. Menyayangi anak yatim adalah bentuk solidaritas yang sangat dianjurkan. Perhatikan kepada mereka adalah wujud kasih sayang dan tanggung jawab sosial. 4. Sedekah dan infak. Sedekah menjadi salah satu cara utama untuk menunjukkan solidaritas dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Memberikan harta di jalan Allah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendamaikan yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, namakanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Perselisihan seringkali merusak keharmonian dalam masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bertingkai sebagai wujud solidaritas yang menjaga keutuhan sosial. Solidaritas dalam Islam adalah bentuk kepedulian yang didasarkan pada ajaran Al-Quran. Ayat-ayat di atas menunjukkan bagaimana seorang Muslim harus bertindak sehadap sesama manusia, baik dalam membantu mereka yang membutuhkan, menjaga hubungan baik dengan tetangga, menyayangi anak yatim, bersedekah, maupun berdamai yang berselisih. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, seorang Muslim dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung penyuluhan hari ini. Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi mengenai tema Islam dan kemanusiaan. Kami, tim penyuluh yang terdiri dari 8 orang, sangat berterima kasih atas perhatian, partisipasi, dan antusiasme yang diberikan oleh hadirin sekalian. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Maksum Asoleh, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing kami yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada kami sejak awal hingga terlaksananya kegiatan ini. Semoga ilmu dan bimbingan beliau menjadi amal jariah yang diberkahi oleh Allah. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.